Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang peluang tunggal dan majemuk. Konsep dasar peluang. Peluang adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Lalu ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Lalu titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Lalu kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, berikut adalah contoh dari kejadian peluang pada dua dadu. Jadi, dua dadu ini dilempar sekali secara bersamaan. Dan ruang sampelnya adalah 1,1, 1,2, 1,3, dan sampai 6,6. Nah, untuk titik sampelnya sendiri, titik sampelnya contohnya yaitu 2,1, 3,2, 3,4. Dan untuk kejadiannya yaitu dua dadu yang dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali, seperti itu. Selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampel mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung A sama dengan N A dibagi NS, di mana NSA adalah jumlah dari ruang sampel dan NA adalah jumlah dari peluang suatu kejadian. Selanjutnya ada contoh. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan nilai kemungkinan munculnya bilangan genap. Jadi caranya yang pertama, kita perlu menentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Itu dengan karena kejadian pada dadu, maka ruang sampelnya yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka banyaknya S yaitu sebanyak 6. Selanjutnya kita perlu mencari yang ditanya, yaitu bilangan genap. Karena bilangan genap pada sebuah dadu yaitu ada 2, 4, dan 6, maka banyaknya ada 3. Sehingga kita dapat peluangnya yaitu 3/6 atau jika disederhanakan menjadi setengah. Selanjutnya, kisaran nilai peluang. Rentangnya dari 0 sampai 1, di mana 0 adalah kemustahilan dan 1 adalah kemungkinan. Sehingga peluang memiliki kisaran dari 0 sampai 1. Selanjutnya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan yang nilai kemungkinan terjadinya paling besar. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadinya kejadian A setiap percobaan adalah PA, maka frekuensi harapan dari kejadian A adalah FHA sama dengan N kali PA, di mana FHA adalah frekuensi harapan kejadian A dan N adalah banyaknya percobaan dan PA adalah peluang kejadian. Selanjutnya, berikut adalah contoh. Bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 480 kali, berapakah kita harapkan munculnya angka 4? Perlu diingat bahwa dari soal kita dapat bahwa terdapat sebuah dadu, maka terdapat
satu dadu yang dilempar sebanyak 480 kali, dan yang ditanya adalah munculnya angka 4. Seperti itu. Dan yang ditanya adalah frekuensi harapan munculnya angka 4 pada sebuah dadu. Perlu diingat bahwa rumus peluang kejadian PA sama dengan NA dibagi NS, dan rumus frekuensi harapan yaitu FHA sama dengan N kali PA. Pertama, cari peluang muncul angka dadu 4. Jadi NS dadu sama dengan 6, dan banyaknya kejadian yaitu angka 4 sama dengan 1. Maka didapat bahwa peluang munculnya angka dadu sebesar 4 dalam satu dadu yaitu 1/6. Langkah kedua, kita mencari frekuensi harapannya dengan rumus tersebut, dan N-nya adalah sebanyak 480 kali dan dikali peluang A-nya yaitu 1/6, dan didapat hasil 80, sehingga didapat bahwa frekuensi harapan munculnya angka 4 pada sebuah dadu sebanyak 480 kali adalah 80. Selanjutnya ada komplemen suatu kejadian. A adalah kejadian pada ruang sampel, dan A komplemen adalah kejadian bukan A yang juga terdapat pada ruang sampel tersebut. Dan hubungan antara kejadian A dan AC dirumuskan sebagai berikut. Peluang A ditambah peluang A komplemen sama dengan 1, di mana PA adalah peluang kejadian A dan PAC atau PA komplemen adalah peluang kejadian bukan A. Berikut adalah contohnya. Misalkan dilakukan pengundian dua uang logam Rp100 sekaligus. Berapa peluang tidak diperolehnya angka 100? Pertama, kita harus mencari sampelnya dulu, atau ruang sampelnya, yaitu ada GG atau gambar-gambar, lalu ada gambar angka, lalu ada angka gambar, lalu ada angka-angka, sehingga NS-nya berjumlah 4. Selanjutnya kita mencari M, yaitu kejadian munculnya angka 100. Jadi dipilih sampel yang muncul angkanya, yaitu ada gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Kenapa gambar-gambar tidak dipilih? Karena sampel tersebut tidak memuat munculnya angka, sehingga banyaknya M yaitu 3. Selanjutnya kita mencari peluang kejadian munculnya angka 100 dengan memasukkan rumus tersebut, yaitu NM dibagi NS, di mana NM-nya sama dengan 3 dan NS sama dengan 4, sehingga didapat hasil banyak 3/4. Dan M komplemen adalah kejadian munculnya bukan angka 100 atau munculnya gambar, dan peluang munculnya bukan angka 100 atau munculnya gambar adalah 1 dikurang peluang M. Jadi 1 dikurang peluang munculnya angka sebesar 3/4. Jadi 1 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Selanjutnya ada peluang satu kejadian majemuk. Dibagi menjadi 4, yaitu ada 2 kejadian saling lepas, 2 kejadian saling bebas, 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, dan ada peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Pertama, untuk 2 kejadian saling lepas. Kejadian A dan B
dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak terjadi bersama-sama, atau A irisan B sama dengan 0, atau peluang dari A irisan B sama dengan 0. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka berlaku seperti ini. Yang memiliki rumus, jika peluang A digabung dengan peluang B menghasilkan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Misalkan A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel X. Gabungan kejadian A atau B dinotasikan dengan A gabungan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B, atau keduanya. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, maka seperti berikut. Yang memiliki rumus, peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Seperti itu. Lanjut ke contoh. Dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa menyukai bahasa Inggris, 10 siswa menyukai keduanya. Jika seorang siswa dipilih acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Dan perlu diingat bahwa kita akan menggunakan rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita perlu menulis keterangannya atau yang diketahui, yaitu sebanyak jumlah siswanya sebanyak 45 siswa, dan yang menyukai matematika sebanyak 28, dan yang menyukai bahasa Inggris berjumlah 22, dan yang menyukai keduanya berjumlah 10. Sehingga dari rumus tersebut kita bisa memasukkan. Jadi dari peluang yang menyukai matematika berjumlah 28 ditambah yang menyukai bahasa Inggris yaitu 22 dikurang 10 dibagi 45 sama dengan 40/45. Jika disederhanakan menghasilkan 8/9. Selanjutnya adalah dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B saling bebas jika kejadian A dan B tidak saling memenuhi. Artinya, terjadi atau tidak terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Jika A dan B adalah dua kejadian yang bebas, maka berlaku rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Selanjutnya adalah dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Jika A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya kejadian B, maka kejadian seperti ini dinamakan kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Jika A dan B adakah kejadian bersyarat, maka berlaku PA irisan B sama dengan PA kali P peluang B bersyarat A. Seperti itu. Sekian dari materi peluang tunggal dan majemuk. Semoga membantu ya adik-adik. Terima kasih.